Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali di dalam episode Mari Belajar Alkitab, baik yang bergabung secara langsung melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran untuk kitab yang baru, di mana kita akan belajar mengenai surat Filipi. Surat Filipi ini barangkali merupakan salah satu surat yang bisa dikatakan menjadi favorit dari banyak orang Kristen, ya. Suratnya enak dibaca, uh, beritanya itu bersifat bisa dikatakan positif, dan kita bisa tahu bahwa di jemaat Filipi pada waktu itu kemungkinan Paulus menulis itu bukan karena mereka ada masalah, tapi merupakan bagian daripada penggembalaan secara umum, ya. Isu mungkin ada, tapi berbeda dengan misalnya jemaat Korintus, berbeda dengan jemaat Efesus misalnya atau Galatia. Filipi bisa dikatakan relatif itu tidak ada persoalan-persoalan yang terlalu khusus. Dan surat Filipi ini juga menjadi satu surat yang uh, pendek. Kita suka baca, kita banyak ayat-ayat yang kita familiar sekali dari surat ini sebagai orang Kristen. Nah, surat ini kemungkinan ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ya, dan ini yang membuat surat ini menjadi satu surat yang menarik. Karena waktu Paulus di dalam penjara, dia menulis surat ini, tetapi kalau kita melihat surat ini, tidak terlalu ada indikasi, atau bahkan kita bisa katakan sama sekali tidak ada indikasi bahwa Paulus itu mengeluh. Yang ada justru yang nyata sekali, yang dominan sekali di dalam surat ini adalah berkali-kali Paulus mengatakan atau mempergunakan kata sukacita. Di dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya diterjemahkan dalam dua kata, joy and rejoice. Ya, tergantung apa yang mau dikatakan. Rejoice di dalam pengertian perintah. Joy seringkali ketika dia dirujuk sebagai apa yang harus dimiliki, apa yang harus dikatakan oleh seorang Kristen. Nah, Paulus dia di dalam penjara, tetapi situasinya itu tidak menghalangi dia dan tidak menghentikan dia untuk bisa bersyukur, atau bisa bersuka cita. Dan ini yang menjadi bisa dikatakan berita yang penting di dalam surat Filipi. Surat Filipi dalam 4 pasal ini kita bisa rangkumkan bahwa kepuasan yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya itu bukan bergantung kepada situasi, tetapi hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Sukacita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, kepuasan yang sejati, menurut surat Filipi itu hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kepuasan sejati itu bukan bergantung kepada situasi. Sukacita itu bukan tergantung kepada keadaan. Sukacita itu bukan tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Di sini berbeda antara sukacita dan kebahagiaan, antara joy dan happiness. Dalam bahasa Inggris, happiness itu mempunyai pengertian sesuatu perasaan, suatu emosi yang terjadi sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi. Happiness itu berdasarkan apa yang happens, apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sukacita, sukacita itu bukan demikian halnya. Sukacita itu bukan berdasarkan apa yang happens, apa yang terjadi, tetapi sukacita itu adalah bergantung kepada hubungan dengan Kristus, berhubungan dengan bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, sukacita dan kepuasan hati itu bukan bergantung pada situasi, tetapi bergantung dan hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Nah, kita sekarang melihat, kita coba eh, melihat bagaimana outline atau garis besar dari surat Filipi ini. Surat Filipi itu tadi saya sudah katakan dia berbicara mengenai sukacita, ya. Dan sukacita ini dinyatakan di dalam 4 bagian, 4 pasal dinyatakan dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, sukacita itu di dalam pasal 1 dia berbicara mengenai bahwa sukacita itu muncul di dalam kehidupan bagi Kristus. Kita coba lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ini. Kita coba lihat beberapa ayat yang disebutkan di dalam bagian ini, ya.
Bagian yang pertama ya jelas dia berbicara mengenai salam, tetapi kemudian dalam ayat yang ketiga misalnya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita lihat di sini, kata sukacita itu muncul di situ. Ya. Ayat yang keenam, akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan kemudian dia berbicara mengenai situasi yang dia alami. Bahwa sekalipun dia ada di dalam penjara, sekalipun orang barangkali berusaha untuk memperberat situasinya, tetapi dia mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Ayat 21, ini ayat yang kita kenal dengan baik. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, ini merupakan satu seruan, satu pengajaran. Dengan kata lain dalam pasal pertama di sini kita melihat Paulus berbicara bahwa kehidupan orang Kristen semata-mata itu ditujukan untuk Kristus. Hidup kita adalah bagi Kristus. Nah, sukacita itu ditemukan ketika hidup kita adalah untuk Kristus. Sukacita itu bukan ditemukan ketika kita hidup untuk diri sendiri. Sukacita itu bukan ditemukan ketika kita berjuang untuk mencari yang lebih banyak, yang lebih berarti, yang lebih tinggi, yang lebih bermakna untuk diri sendiri. Bukan. Itu mungkin berhubungan dengan kebahagiaan, berhubungan dengan happiness. Ketika saya punya lebih banyak uang, saya lebih happy. Ketika situasi sekeliling saya berjalan dengan baik, saya happy. Tapi sukacita bukan demikian. Sukacita itu adalah bahwa saya hidup untuk Kristus. Apa yang terjadi di sekeliling saya tidak mempengaruhi apakah saya bersukacita atau tidak. Apa yang terjadi pada sekeliling saya mempengaruhi apakah saya happy atau tidak. Ketika situasi tidak bagus, saya tidak happy. Tetapi Paulus mengatakan sukacita tidak bergantung kepada situasi sekitar karena sukacita itu dinyatakan, dirasakan ketika saya dan saudara kita hidup untuk Kristus. Nah, dalam pasal yang kedua, dia berbicara mengenai sukacita itu dinyatakan melalui ketika kita hidup di dalam kesatuan. Ya, ayat pasal yang kedua, ayat yang pertama di situ dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah. Kata ini muncul kembali, sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara lihat di dalam pasal 2 ayat yang kedua. Ini merupakan contoh yang baik yang mengatakan, memberitahukan kepada kita. Sukacita itu bukan bergantung kepada situasi. Paulus katakan di sini, sempurnakanlah sukacitaku. Sukacita itu sudah ada, tetapi tidak bisa dinyatakan dengan lengkap, tidak bisa dinyatakan dengan utuh ketika jemaat itu tidak punya kesatuan, ketika jemaat itu tidak punya kesehatian. Paulus mengatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dengan cara demikian. Mengapa? Dan dia kemudian merujuk kepada bagaimana Kristus merendahkan diri, datang ke dalam dunia, mati bagi kita menjadi sama seperti hamba, dan kemudian mati di atas kayu salib. Dan setelah itu, dia kemudian mengajarkan bahwa kita harus berusaha untuk hidup dalam kesatuan itu. Dan dia di dalam bagian akhir pasal yang kedua, dia memberikan contoh di situ bagaimana Timotius dan Epaphroditus itu mereka bekerjasama, mereka saling membantu, dan dengan demikian Injil, berita firman Tuhan itu makin dikembangkan. Sukacita di dalam pasal yang kedua ini dikatakan bahwa sukacita itu dinyatakan, diwujudkan ketika jemaat Tuhan itu hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam saling melayani. Bagian yang ketiga itu adalah di dalam pasal yang ketiga, sukacita itu ada. Sukacita itu diwujudkan ketika kita hidup di dalam saling saling membantu, di dalam kita saling bekerja, saling melayani satu dan yang lain. Ketika hidup kita itu adalah hidup seperti Kristus, di dalam situasi seperti itu, kemudian sukacita itu akan nyata. Ya, ayat yang ketujuh yang kita kenal dengan baik sini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Saudara lihat, situasi berubah, keadaan berubah, tetapi satu hal yang konstan bahwa Paulus tetap merasa sukacita. Karena kenapa? Karena hidupnya adalah hidup untuk Kristus. Dan ini mengubah tujuan kehidupannya. Sukacita ini kemudian mengubah cara hidupnya. Sukacita ini kemudian mempengaruhi sikap dia, pandangan dia, perspektif dia terhadap segala sesuatu. Nah, di sini kembali kita melihat satu contoh yang bagus. Kalau dalam keadaan biasa, situasi yang terjadi itu mempengaruhi reaksi kita, mempengaruhi bagaimana kita bertindak, mempengaruhi bagaimana kita bersikap, mempengaruhi emosi kita. Tetapi Paulus mengatakan di dalam pasal yang ketiga di sini karena dia punya sukacita, karena dia hidup sama seperti Kristus, tujuannya adalah mengikuti Kristus. Yang terjadi sekarang adalah perubahan dalam cara dia menilai, perubahan dalam cara dia bersikap, perubahan di dalam perspektif dia terhadap apa yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi saya ulangi, biasanya saudara di dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam dunia ini, nilai-nilai dalam dunia ini mengubah kita. Kita masuk di dalam satu lingkungan sosial yang baru, kita mengadopsi, menerima nilai-nilai di dalam lingkungan, di dalam pergaulan sosial itu. Tetapi Paulus mengatakan ketika kita punya sukacita, maka cara hidup kita akan berubah, perspektif kita akan berubah, cara kita menilai segala sesuatu berubah. Jadi, bukan saja sukacita itu ditemukan dalam hidup untuk Kristus, tapi sukacita itu juga mengalir keluar ketika kita hidup seperti Kristus. Sukacita itu diwujudkan, dinyatakan ketika saudara dan saya berjuang untuk berjalan sebagaimana Kristus hidup. Sukacita itu nyata ketika di dalam kehidupan kita, kita bukan mengejar hal-hal yang penting bagi diri saya, tetapi ketika kita berusaha mencari hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam pola hidup seperti itu, di sana ditemukan ada sukacita. Dan yang keempat, di dalam pasal yang keempat, di sini kita berbicara mengenai sukacita itu dinyatakan ketika kita belajar untuk merasa puas. Paulus di sini mengatakan bahwa dia mengalami berbagai masalah, dia mengalami berbagai situasi, khususnya dalam ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Lihat kalimat itu muncul lagi. Bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan itu bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara lihat di sini, sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi. Sukacita tidak diubah, tidak terdampak oleh apapun yang terjadi di sekeliling kita. Paulus mengatakan baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan susah, itu tidak mempengaruhi sukacitaku. Cara dia menilai, cara dia melihat apa yang ada di sekitarnya itu berubah. Bukan bukan happiness-nya, sukacitanya tetap. Dan ini memungkinkan dia untuk menghadapi situasi dengan cara yang lain. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara lihat di sini, Paulus tidak mengatakan situasinya berubah. Paulus tidak mengatakan bahwa keadaannya sudah menjadi lebih baik, maka dia sekarang senang, maka dia sekarang lega. Bukan. Sukacita yang ada pada Paulus itu adalah sukacita karena perspektifnya berubah. Cara dia memandang segala sesuatu itu berubah. Karena itu, apa yang terjadi pada sekelilingnya tidak lagi mengganggu dia. Apa yang terjadi di sekitarnya tidak lagi mengganggu apa cara Paulus untuk hidup. Dia tetap bisa hidup dalam sukacita karena dia bisa melihat di dalam satu perspektif yang lain. Ayat 12 dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Saudara lihat, Paulus tidak mengatakan situasi berubah sekali lagi. Dia tidak mengatakan keadaan berubah maka saya sekarang merasa senang. Saya merasa lega. Tidak. Paulus mengatakan saya bersuka cita. Dan sukacita itu muncul sekali lagi bukan karena situasi sudah membaik, tetapi karena dia belajar merasa puas dalam segala sesuatu. Dia belajar untuk melihat, menilai situasi sekelilingnya berdasarkan bagaimana Tuhan menilai, bagaimana Tuhan mengukur. Dia menggunakan nilai, bukan nilai-nilai manusia, tetapi nilai yang berasal dari Tuhan. Di situ yang menjadi dasar sukacita. Ada satu kepuasan di dalam kehidupannya. Ketika kita merasa puas dalam hidup kita, saudara, di situ kita belajar untuk merasa sukacita. Seringkali kita tidak bisa bersuka cita karena kita hidup dengan selalu melihat sekeliling kita dan kita tidak puas dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Respon kita terhadap sekeliling kita, saudara, itu menentukan kita bahagia atau tidak. Tapi sukacita, saudara, itu lebih dalam. Sukacita itu ditentukan apakah kita belajar untuk merasa puas dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa bisa pelajari yang merupakan hal yang penting dari surat Filipi ini. Yang pertama, dalam pasal 1, ya. Dalam pasal 1 di sini kita melihat bahwa sukacita itu nyata ketika kita hidup bagi Kristus dan bukannya bagi diri kita sendiri. Apa yang dimaksudkan, saudara? Yang pertama kita melihat di dalam pasal 1 ini, ucapan syukur dan kesaksian hidup dari jemaat Filipi. Yang kita tadi sudah lihat di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus menyatakan syukurnya. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dalam hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dia mengucap syukur untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Filipi. Bagian yang kedua di sini adalah merupakan doa supaya jemaat Filipi itu makin mencintai Kristus dan makin hidup di dalam kebenaran mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci, supaya kamu tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan kemudian yang ketiga di sini adalah kesaksian Paulus mengenai apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Mulai dari ayat yang ke-12, dia memberitahukan, dia memberikan update kepada jemaat Filipi mengenai situasinya dia. Dan dia tidak mengeluh. Dia mengakui situasinya itu jauh dari ideal. Situasinya itu berat. Tetapi dia mengatakan, saya mau kamu tahu bahwa apa yang terjadi padaku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Justru karena dia dipenjara, dia sekarang mendapatkan kesempatan untuk melayani orang-orang yang tadinya dia tidak bisa layani. Orang-orang yang ada di dalam istana, orang-orang di dalam pemerintahan, orang-orang yang tadinya dia tidak bisa jangkau. Dia melayani mereka. Dan bahkan dia katakan sekalipun ada orang yang dengan niat buruk memberitakan Injil dengan maksud untuk memberatkan hukuman Paulus, dengan maksud untuk membuat Paulus itu lebih celaka, lebih lebih susah. Paulus katakan tidak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan motivasi mereka. Bagi Paulus dia katakan di sini yang penting adalah bahwa Injil itu diberitakan. Ayat yang ke-18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sudah lihat, sukacita Paulus tidak tergantung kepada situasi. Sukacita Paulus itu bukan bergantung kepada apa yang terjadi sekelilingnya. Sukacita Paulus adalah dia miliki karena dia hidup bagi Kristus, dia bukan hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini merupakan hal yang saya kira penting sekali untuk saudara dan saya untuk kita bisa ingat ya bahwa kehidupan kita saudara itu harus punya fokus yang jelas. Kalau kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk mencari bagi diri kita sendiri, sulit sekali bagi kita untuk bersuka cita.
Kita kan happy. Kita kan happy ketika situasi itu baik. Kita kan happy ketika apa yang terjadi terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana dengan orang yang menjadi mitra kita, yang menjadi teman kita, ketika apa yang terjadi itu menguntungkan kita, tapi tidak menguntungkan orang lain? Apakah dia bisa ikut berbahagia? Biasanya tidak, saudara. Kita hanya berbahagia ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Paulus katakan sukacita tidak demikian. Sukacita itu adalah kita hidup bagi Kristus. Kita bukan menilai apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh. Sukacita itu lebih dalam, lebih tinggi, lebih agung dibandingkan dengan kebahagiaan. Pasal yang kedua, Paulus mengatakan di sini bahwa sukacita itu nyata, bukan hanya ketika kita hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri kita sendiri, tetapi ketika dalam kehidupan kita bersama dalam dunia ini, kita belajar untuk hidup di dalam kesatuan dan kita belajar untuk saling melayani. Pasal 2 ayat yang keempat dikatakan di situ, bukan saja dia mengatakan sebelumnya bahwa kita perlu belajar untuk bersatu, bukan saja dia mengatakan bahwa kita punya penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan dan seterusnya. Ayat yang keempat dia katakan apa? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kemudian dia memberikan apa yang kemungkinan pada waktu itu mungkin merupakan satu lagu pujian atau mungkin merupakan satu pengakuan iman seperti kita sekarang punya pengakuan iman rasuli, ya. Dia memberikan pengajaran mengenai Kristus, dikatakan Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini berbicara mengenai kerendahan hati, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara lihat di sini Paulus mengatakan kita mengikuti teladan, mengikuti contoh dari Kristus. Dia adalah Allah. Dan dia perlu dihormati, dia perlu disembah sebagai Allah. Tetapi Kristus sendiri tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu. Dia tidak ngotot bahwa dia harus dihormati sebagai Allah. Sebaliknya dikatakan di situ dia justru meninggalkan, kata yang dipakai mengosongkan diri. Dan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia dan bukan hanya menjadi manusia, kita lihat di sini progresnya, Saudara. Itu menjadi makin lama makin rendah. Saudara bayangkan dia di situ adalah Allah. Sebagai Allah dia turun ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Bukan saja dia menjadi manusia, tetapi dia menjadi hamba. Bukan hanya dia menjadi hamba, tapi dia justru mati di atas kayu salib. Makin lama, makin rendah. Makin lama, makin dihina. Makin lama, makin jauh dari kemuliaannya sebagai sebagai Allah. Paulus mengatakan kita justru harus punya sikap seperti itu. Untuk apa? Paulus mengatakan semua itu dilakukan supaya dia bisa melayani kita. Sukacita itu muncul, saudara, bukan ketika kita dilayani orang. Sukacita itu muncul ketika kita bersedia melayani. Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Kristus menjadi contoh bagi kita. Itu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini. Dan setelah itu, saudara, dikatakan bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagaimana status kita sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 di situ. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan. Di sini bukan mempunyai pengertian bahwa keselamatan itu adalah hasil pekerjaan. Jangan salah. Mengerjakan keselamatan di sini mempunyai pengertian keselamatan yang sudah diberikan kepada kita oleh anugerah yang kita terima dengan iman itu, kita perlu wujudkan, kita perlu nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari supaya makin lama makin nyata melalui perbuatan kita, melalui cara kita memperlakukan orang lain bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti pekerjaan kita menghasilkan keselamatan. Mengerjakan keselamatan di sini menunjukkan karena kita sudah diselamatkan, maka kita perlu melakukan perbuatan yang baik.
Kita perlu bersikap baik kepada orang lain. Kita perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Berarti kata-kata saya, sikap saya, cara saya memperlakukan orang lain, cara saya bekerja, cara saya dalam segala hal, kehidupan keluarga saya, itu harus menyatakan Kristus. Dan kemudian bagian yang terakhir dalam pasal 2, bukan hanya Kristus menjadi contoh, bukan hanya Kristus menjadi teladan, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang ada waktu itu, Timotius dan Epafroditus, dijadikan atau diangkat oleh Paulus menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat Filipi. Bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka bekerja saling membantu satu dengan yang lain, dan bersama-sama dengan Paulus. Paulus katakan belajar sama seperti mereka. Mereka menjadi contoh bagaimana seharusnya kita orang Kristen hidup di dalam dunia ini. Kesatuan, persekutuan, saling melayani. Kemudian pasal yang ketiga, sukacita itu nyata ketika kita hidup di dalam kebenaran. Sukacita itu sekali lagi bukan hanya soal saya mendapatkan apa yang saya mau. Ketika kita berbicara mengenai seperti itu, kita berbicara mengenai kebahagiaan. Saya bahagia karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan, sekalipun barangkali caranya itu tidak benar. Tapi sukacita itu bukan cuma kebahagiaan. Sukacita itu berkaitan dengan saya hidup dengan benar atau tidak. Saya hidup di dalam kebenaran atau tidak. Dan Paulus di sini dia menjelaskan pada kita mengenai bahayanya, saudara, kalau kita hidup itu hanya secara lahiriah, secara legalistik. Di luarnya kita mengikuti aturan-aturan agama, tetapi kehidupan kita itu sama sekali tidak rohani. Ayat yang pasal yang ketiga, dia mengatakan menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini adalah orang-orang yang membanggakan bahwa mereka secara lahiriah, mereka hidup dengan baik. Mereka secara penampilan menunjukkan mereka ini adalah orang yang suci, orang yang bermoral. Paulus katakan hati-hati dan orang seperti itu. Karena kenapa? Sekalipun Paulus secara manusia, dia itu bisa dikatakan berasal dari latar belakang yang baik. Dia disebutkan di situ, ya. Kalau ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran aku menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mengatakan kalau mau membandingkan latar belakangku, tidak banyak yang bisa bersaing dengan saya. Tapi Paulus mengatakan bukan itu yang paling penting. Dulu status sosialnya itu adalah hal yang luar biasa, hal yang Paulus bangga-banggakan, hal yang Paulus angkat, Paulus tunjukkan kepada orang lain, status sosialnya. Tetapi sekarang setelah dia mengenal Kristus, tujuan hidupnya adalah untuk makin mengenal Kristus dan makin menjadi serupa dengan Kristus. Sukacita yang Paulus rasakan itu mengubah perspektif dia, mengubah nilai-nilai kehidupannya. Kalau dulu dia merasa status sosial itu penting, Paulus katakan sekarang ini apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Mengapa demikian? Bukan karena dia dipecat, bukan karena dia diasingkan, bukan karena dia dibuang, bukan karena dia gagal dalam usaha, bukan karena hal yang lain, tetapi dia katakan karena Kristus. Ayat yang ketujuh. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara lihat, Paulus di sini mengatakan dia bersedia menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekedar karena Kristus itu mulia,
Bukan sekedar karena dalam Kristus dia mendapatkan berkat, tapi dia mengatakan saya bahkan mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, di dalam penderitaannya. Supaya kenapa? Supaya dia makin mengenal Kristus dengan lebih dalam, mengenal Kristus lebih utuh. Sukacita itu muncul, saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Tujuan hidup Paulus berubah karena dia merasakan sukacita itu. Umat Tuhan, kita dipanggil sama seperti Paulus, saudara, untuk hidup dengan cara yang serupa dengan Kristus. Kehidupan kita dalam dunia ini adalah merupakan satu kehidupan yang kita terus lakukan, kehidupan yang kita terus harus jalani, ya. Karena itu Paulus dalam ayat 15 mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Saudara lihat perubahan dalam cara berpikir, perubahan perspektif. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini, hal itu akan dinyatakan oleh Allah juga kepadamu. Paulus di sini berbicara mengenai kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Ayat 17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dia berbicara mengenai pentingnya untuk kita, saudara dan saya, hidup sesuai dengan kebenaran Kristus. Pasal yang keempat, saudara, dia berbicara bahwa sukacita itu nyata ketika kita belajar untuk merasa puas. Kehidupan kita, saudara, dalam pasal 4 mengatakan kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat yang kita apa namanya yang kita banyak kita hafal dengan baik, Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini kita berbicara, Paulus mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya menyerahkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Di sini dia memperkenalkan kata khawatir. Paulus tidak mengatakan serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Ketakutan itu adalah sesuatu yang penting. Ketakutan mencegah kita, ya, mampu untuk mencegah kita dari bahaya. Karena saya takut ditabrak mobil, maka waktu saya menyeberang jalan dengan hati-hati. Tapi khawatir, ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Ketakutan, saudara, itu ada dasarnya. Kita menyadari bahaya, makanya kita takut. Tetapi kekhawatiran ini adalah ketakutan yang berlebihan yang tidak terkontrol, yang membuat kita kemudian merasa tidak berdaya. Karena kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana mengatasi itu. Kita mengandalkan kepada diri sendiri. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan apa yang saya punya. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak punya apa yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu, saya mulai khawatir. Paulus katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan kata lain, jangan mengandalkan diri sendiri. Belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, belajar untuk hidup bersandar kepada Tuhan. Pikiran kita, saudara, ayat 8 sampai ayat 9, bukan diisi dengan hal-hal yang negatif. Pikiran kita bukan diisi dengan hal-hal yang membuat kita itu melihat segala sesuatu dari perspektif diri sendiri. Pikiran kita justru harus diisi dengan hal-hal yang murni. Ayat 8 mengatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini bukan berarti tidak ada yang negatif yang dipikirkan. Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kehidupan kita itu harus dipenuhi dengan hal-hal yang suci, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Bukannya merancang atau memikirkan hal-hal yang negatif. Kekuatan kita, saudara, itu bukan dari diri sendiri. Tapi kekuatan kita adalah bersumber dari Tuhan. Kekuatan kita adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan itu. Dan Paulus mengatakan di sini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Situasi tidak berubah. Keadaan tidak berubah.
Tapi perspektif Paulus dia berubah. Dia sekarang merasa puas. Karena dia merasa puas, saudara, dia bisa bersuka cita. Tetap situasi tidak berubah. Secara fisik dia ada dalam penjara. Secara fisik dia masih tetap adalah merupakan seorang tahanan. Tidak semua orang suka pada dia. Tetapi Paulus tidak khawatir apapun. Karena dia menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dan karena itu, di dalam hidupnya ada sukacita yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa pelajaran yang saya ingin ajak kita uh, bawa pulang. Yang pertama, sukacita bukan bergantung pada keadaan atau pengalaman pribadi, namun bersumber pada hidup yang berpusat pada Kristus secara pribadi. Sukacita, saudara, itu bukan karena apa yang saya punya. Oh, bukan karena saya menghadapi situasi yang tidak baik dan saya punya banyak sumber daya. Saya punya banyak orang yang bisa membantu saya. Saya punya banyak kenalan. Saya punya banyak teman. Saya tahu orang yang berkuasa. Bukan. Semua itu penting, saudara. Saya tidak katakan itu tidak penting. Itu penting sekali. Tetapi hal-hal itu membuat kita berbahagia. Tetapi sukacita bukan bergantung kepada keadaan kita. Sukacita itu bukan bergantung kepada saya memegang kontrol terhadap situasi atau tidak. Sukacita, saudara, adalah saya tahu saya tidak perlu khawatir apapun karena hidup saya ada di dalam Tuhan. Hidup saya jangkarnya, pegangannya, fondasinya itu ada di dalam Tuhan. Dan karena itu saya tidak akan khawatir apapun. Saya tahu Tuhan akan bekerja, saya tahu Tuhan akan campur tangan, dan saya tahu Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Karena kenapa? Seluruh fokus kehidupan saya bukan kepada situasi. Fokus kehidupan saya bukan kepada apa yang terjadi. Saya tahu apa yang terjadi itu bersifat sementara. Tetapi fokus kehidupan saya itu adalah kepada Kristus. Pusat perhatian saya bukan kepada apa yang terjadi. Pusat perhatian saya hanya kepada Kristus. Itu sebabnya kita bisa bersuka cita. Kalau yang kita lihat semata-mata itu adalah apa yang terjadi, kita sulit untuk bersuka cita. Karena situasi terus berubah. Tetapi ketika kehidupan kita berpusat dan hanya berpusat kepada Kristus, maka kekuatan dari Kristus itu akan mengalir kepada kita dan memampukan kita untuk punya perspektif yang lain, perspektif yang berbeda. Kita hidup sama seperti Kristus, kita akan bersuka cita. Yang kedua, sebagai umat Tuhan, kita perlu belajar untuk saling melayani. Kita perlu belajar untuk mendahulukan sesama kita. Kita perlu belajar, saudara, untuk meninggalkan ego kita. Meninggalkan suatu keinginan bahwa di gereja saya itu harus dihormati, saya harus dihargai. Kita ke gereja, saudara, itu bukan untuk supaya saya dihormati orang, bukan supaya saya diakui, bukan supaya saya diterima orang. Persekutuan Kristen adalah satu kesempatan, bukan untuk saya dilayani, tetapi untuk supaya saya bisa melayani. Gereja, komunitas iman, itu bukan supaya saya diperhatikan, bukan supaya saya mendapat berkat. Komunitas iman itu ada supaya saya masuk ke dalamnya, saya menjadi berkat bagi orang lain. Komunitas iman itu ada bukan untuk saya. Saya masuk di dalam suatu komunitas iman adalah supaya saya bisa berdampak positif kepada orang lain. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi sesama saya. Yang ketiga, tujuan hidup kita adalah untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Dan keserupaan itu dinyatakan dengan makin hari makin jelas dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, makin lama saya menjadi seorang Kristen, makin lama saya berjalan di dalam iman, seharusnya saya menjadi makin suci, makin menjadi serupa dengan Kristus. Berarti kehidupan Kristen itu harus mendorong kita untuk berubah. Dan kalau kita hubungkan ini dengan yang tadi, saudara, kehidupan Kristen bukan untuk kita mengajar orang lain, menghakimi orang lain supaya orang lain berubah. Saya menjadi seorang Kristen supaya kehidupan saya menjadi makin serupa dengan Yesus. Saya berjalan makin hari saya mengikuti Tuhan, saya menjadi makin mirip, menjadi makin sama dengan Kristus. Dan kemudian keserupaan itu bisa dinyatakan, bisa diungkapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seharusnya menjadi tujuan hidup kita.
Kita masih berdosa, kita masih bergumul di dalam berbagai hal. Tetapi makin lama kita berjalan, makin hari kita berjalan dengan Kristus, kehidupan kita harus menjadi makin rohani. Dan yang terakhir, saudara, kehidupan kita dalam pasal yang keempat itu adalah kehidupan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pasal 4 ayat yang ke-13. Kehidupan kita adalah kehidupan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, saya yakin saudara punya banyak talenta. Saudara punya banyak sumber daya. Saudara punya banyak kemampuan. Dan semoga makin lama kita hidup, makin panjang usia kita dalam dunia ini, pengalaman kita makin bertambah, kebijaksanaan kita makin bertambah. Tetapi saudara, kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang mengandalkan diri sendiri. Kehidupan Kristen adalah saya hadapi dunia ini dengan satu kesadaran bahwa saya punya kekuatan yang bersumber dari Kristus. Bahwa saya punya Tuhan. Ketika saya berada di dalam Dia, maka Dia memberi saya kekuatan. Ekosistem kita, habitat kita, bukan dunia ini. Kita bukan mendapatkan energi, bukan mendapatkan kepuasan dari dunia ini. Ayat ini memberitahu kepada kita sumber kekuatan kita yang membuat kita positif, yang membuat kita penuh harapan, yang membuat kita menjadi seorang yang optimis, bukan karena situasi dunia. Kita menjadi orang yang optimis, kita menjadi orang yang bisa bersuka cita, menjadi orang yang bisa bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan. Ekosistem kita, habitat kita, atmosfer kita berbeda dengan dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita ada di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus kita ada di dalam dunia. Itu sebabnya sangat penting bagi saudara dan saya untuk selalu hidup di dalam Kristus. Melalui meditasi kita setiap hari, melalui pembacaan Alkitab, melalui merenungkan firman Tuhan, melalui kita beribadah, itu semua membawa kita dan mempertahankan kita untuk terus-menerus ada di dalam Kristus. Dan itu yang memungkinkan saudara dan saya kemudian sekalipun situasi dunia berubah, sekalipun lingkungan kita berubah, karena kita ada di dalam Kristus, kita mendapatkan kekuatan dari Kristus itu. Situasi dunia itu terus berubah. Lingkungan hidup kita terus berubah dan perubahan itu tidak selalu positif, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Ketika kita ada di dalam Kristus, hubungan dan kita dengan Kristus itu Allah yang tidak berubah. Kita mendapatkan sesuatu yang konstan, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi perubahan yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Efesus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu bisa merupakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bukan kebahagiaan. Kita sukacita karena di dalam Kristus kita bisa mendapatkan sukacita itu, mendapatkan kepuasan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.